Bring me animal back to life. Bring me energy one more time. Eria, siapa suruh kau merebut makanannya Kiko? Kau serang apa? Hah? Sayang, kau juga ada-ada saja. Kau sebagai ratu bisnis, kenapa bisa mencuri makanan Kiko untuk dimakan? Apa kau lapar? Tunggu sebentar, aku bawakan kau makanan enak. Ini tulang-tulang yang aku dan Ayla sisakan setelah makan di restoran Michelin tadi. Masih ada sedikit daging. Makanlah selagi hangat. Bukankah kau anjing penjilatku yang paling setia? Anjing penjilat dengan tulang. Sangat pantas. Nevan, aku ini istrimu. Kenapa kau bisa bersikap seperti ini? Sayang, apa kau tahu sekarang kau adalah seorang wanita murahan yang kotor, bau, nggak bisa punya anak, dan punya penyakit menular. Kau juga pantas? Istriku cuma ada satu orang. Dia adalah Ayla. Bajingan! Saat itu kau gak punya apa-apa. Aku gak hanya gak membencimu. Aku bahkan menampungmu, mendukungmu. Aku membelikanmu Mercedes-Benz mewah. Membelikan orang tuamu villa mahal. Membelikan adikmu Hermas. Aku bahkan menyerahkan perusahaan untukmu dan Ayla kelola. Kalian sekeluarga mengisap darahku. Dan juga merebut perusahaan serta asetku. Sekarang, kau meninggalkanku di sini sampai mati. Di mana hati nurani kalian? Kau masih berani bilang? Selama ini, kau sudah mengikatku dengan uang. Menyanyiakan masa mudaku yang berharga. Menginjak harga diriku, sekarang kau masih berani bicara. Semua uangmu sekarang atas namaku. Termasuk villa Nawa milikmu, itu juga milikku. Bagiku, kau sekarang hanyalah sampah yang sama sekali nggak berguna. Ayla itu dokter lulusan luar negeri. Dan dia adalah target investasi Bank Apo. Dia 100 kali lebih mulia daripada wanita rendahan sepertimu yang bau uang. Kalau bukan dia, siapa lagi yang harus aku pilih? Apa aku harus memilihmu? Dasar nggak tahu terima kasih. Oh ya, penyakit menularmu juga karena aku. Tujuanku adalah membuatmu merasa bersalah agar aku dan Kak Nevan bisa dengan mudah merebut perusahaan dan hartamu. Bukannya kau nggak bisa punya anak. Hanya saja, Kak Nevan nggak ingin punya anak denganmu. Kumat lagi, ayo makan, makan! Kak Eria, terima kasih atas perusahaanmu dan villa Nawa. Aku akan menikmatinya baik-baik untukmu. Penjilat sepertimu, tetaplah di sini dan nikmati tulang-tulangmu. Kak Nevan, ayo kita coba gaun pengantin. Ayla, aku membenci kalian. Kalau bisa diulangi, aku nggak akan ampuni kalian. Aku lahir kembali. Eria, kita sudah tiba di bandara. Aku lahir kembali di hari Nevan menjemput Ayla dan anaknya dari luar negeri. Nevan, di kehidupan lalu kau mencelakaiku. Di kehidupan ini, aku mau kalian membayar ratusan ribuan kali lipat. Hei Eria, kau nggak dengar ucapanku ya? Cepat turun jemput Nevan dan lainnya. Kau bantu mereka bawa koper, ya? Aku lihat mereka saja muak. Nyalakan mobil, pergi. Apa? Putar balik dan pergi. Eria, bukan aku mau menegurmu. Kau jangan merajuk begitu, Eria. Kalau enggak, begitu Nevan marah, kau akan memohonnya dengan putus asa. Buat apa kau lakukan ini? Nevan! Eria, tadi Ayla dan aku saling menyapa menggunakan etiket barat. Kau jangan terlalu pelit. Eria, cium tangan adalah etiket yang sangat anggun dan modern di luar negeri. Orang yang berpikiran terbuka dan modern gak akan keberatan sama sekali. Oh,
Tapi wajar kalau kau nggak bisa menerimanya karena kau belum pernah keluar negeri dan belum banyak melihat budaya. Nevan, Eria nggak berbudaya, dia nggak mengerti hal-hal seperti ini. Jangan terlalu mempedulikannya. Kau lihat Ayla. Kau lihat betapa lapang dadanya dia, betapa pengertiannya dia. Kau lihat dirimu. Kau datang terlambat, masih cemberut. Jujur saja, kau sama sekali nggak pantas menjadi istriku. Kau berpikir berlebihan. Aku nggak pelit. Aku cuma muak. Masih saja cemburu. Belum cukup membuat onar. Baik, aku malas bicara dengan buang-buang waktu. Ayla dan anaknya sudah menunggu lama, sangat lelah. Sekarang mau naik mobil. Kau cepat bukakan pintu, perlihatkan kemampuanmu. Apa kedua tangan mereka cacat? Hari ini kau sangat gak masuk akal. Aku nggak mau naik mobil bobrok ini. Nggak mau naik ya sudah. Kenapa kau menendang mobilku? Mobil listrik buatan dalam negeri itu sampah semua. Baterainya nggak punya teknologi sama sekali dan radiasinya banyak. Kau menjemputku pakai mobil jelek ini. Apa nggak takut kalau nanti tiba-tiba terbakar? Aku dan ibuku ikut gosong dan meledak. Apa kau bisa bertanggung jawab? Anak ini memang berpengetahuan luas ya. Pantas saja, kan lama di luar negeri. Mobil listrik produksi dalam negeri ini memang kualitasnya kurang bagus. Biasanya aku pakai mobil listrik dalam negeri ini rasanya nggak nyaman sekali. Aku curiga ini gara-gara radiasi baterai mobil jelek buatan dalam negeri ini. Ken, dalam negeri dan luar negeri berbeda. Teknologi baterai ini tertinggal 100 tahun dibandingkan luar negeri. Tapi hari ini kita harus menghormati Bibi Eria dan mengikuti kebiasaan setempat. Kau duduk saja, oke? Aku nggak perlu kalian menghormatiku. Aku juga nggak berencana minta kalian naik mobil ini. Cukup. Eria, kau orang dewasa kenapa berdebat dengan anak kecil? Lagian, mobil listrik dalam negeri gak sebaik mobil di luar negeri. Masih melarang bicara jujur. Kau cari sendiri di internet. Ada berapa banyak kasus ledakan mobil listrik. Kau dengar baik-baik. Ayla dan anaknya baru kembali dari luar negeri. Dia adalah dokter lulusan luar negeri dan merupakan target Ventura dari Bank Apo. Dia adalah orang yang berbakat. Apa pantas kau menjemput mereka hari ini dengan mobil listrik butut dengan seharga ratusan juta? Ha? Sekarang segera minta maaf pada mereka. Mereka mau naik mobilku, tapi protes banyak hal. Kau mau aku minta maaf pada mereka? Nevan, maaf. Kami berdua sudah membuatmu dalam masalah. Buat Kak Eria begitu marah. Kalian jangan bertengkar lagi. Kami pergi saja. Ayla. Ayla adalah dermawan yang mensponsoriku dulu. Dan juga tamu terhormat yang aku undang kembali ke negara ini. Bagaimana bisa kau marah padanya? Biar ku beritahu. Keluarga adalah tempat untuk cinta, bukan untuk berdebat. Aku memintamu minta maaf untuk membuatku senang. Apa susahnya? Atau jangan-jangan kau memang gak mau lagi hidup bersamaku. Ken, ternyata kau benar. Semua mobil listrik dalam negeri adalah sampah. Wajar saja kau pertanyakan keselamatannya. Begini saja, paman belikan kau mobil mewah berbahan bakar bensin. Kalau begitu aku mau Porsche. Mobil sport terbaru Porsche paling cocok dengan statusku. Tapi, Nevan, aku dan Ken sering mengendarai Porsche di luar negeri. Harganya sangat murah, sampai di dalam negeri malah jadi mobil mewah. Harganya di sini sangat menakutkan. Beli. Semahal apapun tetap akan kubeli. Yang penting kalian senang. Tahu bukan beli dengan menggunakan uangku, tapi dengan uang Eria. Nevan, aku lihat Kak Eria sudah marah. Dia nggak memberimu uang kan? Jangankan bilang minta dia kasih uang. Walaupun aku mau nyawanya, dia juga akan berikan dengan sukarela. Bagaimanapun, dia masih butuh genku yang hebat untuk meneruskan keturunannya. Eria, kenapa kau diam saja? Kalau hari ini kau nggak memesan Porsche model terbaru, jangan harap aku akan berbaik hati padamu. Baik, aku bantu kalian pesan Porsche. Biar mereka menikmatinya. Di kehidupan lalu aku mengorbankan segalanya dan berakhir dengan kematian yang tragis. Hari ini, aku akan buat kalian bayar bunganya dulu. Kau sudah lihat kan? Asal aku marah, dia langsung ketakutan. Begini saja, kita naik taksi ke pusat mobil untuk beli Porsche. Setelah selesai beli Porsche, aku akan mengantarmu ke Villa Nawa untuk bertemu orang tuaku. Ken, ayo. Kau jangan naik mobil. Hari ini kau buat Nevan marah. Aku nggak bawa kau ke pusat mobil. Kau naik transportasi sendiri ke sana ya. Sekalian berpikir bagaimana mengubah sifatmu yang kaya dan semena-mena itu. Kau mengerti kan? Halo, Dwi. Tolong jual Villa Nawa. Dan siapkan draft perjanjian perceraian agar Nevan gak mendapatkan harta Gonogi. Ken, sini. Lihat suka yang mana? Yang ini. Ini, ayo kita lihat.
Nona Eria, kau datang ambil mobil? Mobilnya sudah disiapkan. Mengingat efisiensi kerjamu cukup baik, aku nggak permasalahkan insiden penjemputan yang kurang baik hari ini. Omong-omong, mobil apa yang dia pesan? Nona Eria pesan Porsche senilai 1 miliar. Apa? Porsche senilai 1 miliar? Anjing saja nggak mau duduk. Eria, kau memang nggak berguna. Menjemput nggak becus, memesan mobil nggak becus. Pantas saja Paman Evan nggak menyukaimu. Syukurin. Kau mau apa? Kenapa kau permasalahkan dengan anak kecil? Ken sejak kecil besar di luar negeri. Nggak seperti anak dalam negeri yang munafik. Lebih terus terang dalam bicara. Lagian dia juga nggak salah. Kaulah yang nggak becus. Ayla dokter lulusan luar negeri. Setidaknya dia harus mengendari mobil seharga 6 miliar lebih. Baru pantas untuknya, tahu nggak? Nevan, jangan bicara begini. Aku hanya mengendari mobil seharga miliaran di luar negeri. Hanya saja, itu dalam dolar. Ayla, tenang saja. Sekarang kau sudah pulang ke tanah air. Aku akan perlakukan kau dengan adil. Kau, bawa Kabi lihat Porsche paling mahal di toko kalian. Tuan, kau yakin? Istriku kaya, cepat bawa Kabi lihat. Kalau enggak, aku akan mengadukanmu. Baik, silahkan sebelah sini. Tuan, ini adalah model terbaru mobil sport Porsche tahun ini. Hanya ada 918 unit di dunia, harganya 10 miliar. $10 miliar? Mobil ini juga masih lumayan. Mobil seharga 10 miliar untuk Ayla bisa dibilang memaksakan diri. Kayak sekali siapa pria ini kasih orang mobil 10 miliar? 10 miliar? Sama sekali nggak ragu. Kabel listrik dan air keran di rumahnya terbuat dari emas semua ya. Mobil ini kalau dibandingkan dengan mobilku di luar negeri memang lebih rendah. Tapi dengan kualifikasi dalam negeri memang nggak ada pilihan lain yang lebih baik. Bagaimana mobil ini? Kak Eria, bagaimana kalau kau coba Force ini? Kau pasti belum pernah naik mobil semahal ini kan? Sangat nyaman. Ayla, hari ini dia 2 kali buat aku marah dan masih belum minta maaf padamu. Buat apa kau suruh dia naik mobil sebagus ini? Benar, kalian naik saja. Nggak perlu memedulikanku, aku lihat ke sana dulu. Bagaimana? Kau sudah lihat? Kau abaikan saja dia. Kalau kau suka mobil ini, aku belikan untukmu. Aku akan terima niat baikmu ini. Tapi mobil seharga 10 miliar kau berikan begitu saja padaku. Apakah Eria nggak akan marah? Ayla, 10 miliar bukan apa-apa. Aku kasih tahu. Aku menghabiskan uangnya adalah kehormatannya, memberi dia muka dan menghargainya. Lagi pula, mobil ini adalah mobil impor. Nggak seperti mobil listrik buatan dalam. Mobil ini nggak memiliki radiasi. Paling cocok untuk muda Cat sebagai transportasi. Eria, bagaimana menurutmu? Yang penting kalian suka. Baiklah, aku akan memandang Kak Nevan dan menerima mobil ini, memberinya kesempatan untuk tampil. Ken, kemarilah, ikut ibu mencoba mobil. Kemari. Hah? Akhirnya menemukanmu. Anak siapa ini? Hah? Kenapa nggak bisa menjaga anak sendiri? Pembunuh! Bajingan! Pembunuh! Kau sudah apa? Kau baik-baik saja? Dia cuma anak kecil. Kenapa kau begitu galak? Ken, bagaimana? Tanganmu baik-baik saja? Cuma anak kecil. Tahukah kau berapa banyak jendela mobilku yang dia pecahkan? Berapa banyak logo mobilku yang dihancurkan? Dia merusak total 6 mobil. Kerugiannya setidaknya miliaran. Kau hari ini. Kau apa? Apa mobilmu yang berkualitas bagus itu bisa rusak olehku? Jelas sekali, kualitas mobilmu payah. Sekali pukul langsung pecah. Kau hari Kau ini. Apa ucapan Ken salah? Kalau kualitas mobilmu bagus, mana mungkin bisa dihancurkan seorang anak kecil? Hah? Aku kasih tahu. Dia dari luar negeri. Anak di luar negeri itu yang penting bebas. Enggak terkekang. Enggak seperti anak-anak di dalam negeri yang lesu dan penakut. Aku tanya lagi. Kalau aku hancurkan mobil, apakah mobil itu lebih penting dari sifat alami seorang anak kau? Aduh, Ken, kau juga keterlaluan. Ini di tanah air, bukan di luar negeri. Mereka baru saja kenyang beberapa hari. Nggak mengerti apa itu peradaban spiritual. Nggak mengerti apa itu membebaskan sifat alami. Mereka nggak suka dengan kebebasanmu yang tidak terkendali. Kau perlu sedikit menahan diri. Mengejar sifat alami, mengejar kebebasan, itu bukan alasan kalian merusak jendela mobilku. Anak kalian hari ini merusak begitu banyak mobilku. Kalian hari ini harus memberikan ganti rugi. Baik. Kau bicara begitu banyak bukankah demi uang? Hah? Aku kasih tahu, orang sepertimu yang gak pernah tinggal di luar negeri. Orang rendahan seperti ini wawasannya sempit. Di matanya hanya ada uang. Baik, aku ganti rugi. Berapa harga semua mobil ini? Aku beli semuanya. Aku suruh Ayla bergantian memakai. Wah, semua dibeli.
Semua ini mobil mewah seharga miliaran. Memang orang kaya bebas ya. Nah, mobil yang rusak ditambah dengan mobil mewah senilai 10 miliar. Ini bukan jumlah yang kecil. Entah bos, dari mana pria ini menikah dengannya benar-benar beruntung. Tuan, aku nggak salah dengar kan? Kalau Anda yakin akan membeli 6 mobil ini, setidaknya ada 20 miliar. Baru 20 miliar. Aku kira berapa? Ternyata cuma 20 miliar. Sudah lihat? Yang duduk di sana itu istriku. Dia nggak ada apapun kecuali uang. Tuan, maaf. Tadi suaraku agak keras. Aku minta maaf pada Anda. Maaf. Kak Nevan, ini mobil mewah seharga 20 miliar. Nanti Kak Eria akan marah. Shh. Eria, apakah kau keberatan? Aku beli semua mobil ini untuk Ayla. Yang penting kau suka, nggak perlu bertanya padaku. Sikapmu ini masih bisa tertolong. Begini saja, malam ini kau boleh cuci kaki ibuku. Aku kasih kau kesempatan untuk tampil. Terima kasih, nggak perlu. Bukan aku yang kasih kau jalan keluar. Kau bukannya keluar malah naik. Terus sekarang mau jual mahal. Biasanya kalau adik dan ibuku sakit, mana pernah kau nggak melayani buang air besar dan kecilnya? Pasti ada 8 dari 10 kalinya kan? Aku sudah bilang, bagaimana Kak Eria yang baru kaya mendadak bisa menikah dengan Kak Nevan. Ternyata dia menjilat dengan keras. Kita harus mengakui kekalahan. Aku memberinya kesempatan untuk menjilatku. Itu adalah kehormatannya. Wuf, wuf, wuf. Mencari masalah sendiri. Selanjutnya, aku akan lihat bagaimana kalian mati. Tuan, aku pastikan lagi untuk terakhir kalinya. 6 mobil yang dirusak ditambah mobil sport, total 7 mobil, harganya 30 miliar. Kau yakin mau semua mobil ini? Sekarang kau masih bisa berubah pikiran. Untuk biaya perbaikan ke 6 mobil ini, kau hanya perlu membayar 2 miliar. Tapi kalau Anda yakin mau beli semuanya, aku akan segera suruh orang buat nota. Tapi begitu nota dibuat, Anda nggak bisa berubah pikiran lagi. Sebentar, aku mau tanya. Kau nggak ngerti bahasa manusia atau apa? Aku sudah sangat jelas mengatakannya. Aku mau semuanya. Mengerti? Baik. Kak Nevan, kau sangat baik padaku. Kalau investasi Bang Apo sudah cair, aku belikan mobil mewah seharga 20 miliar untuk memberimu muka. Ayla, kenapa kau bilang begitu? Mana bisa aku pakai uangmu? Begini saja. Kalau kelak kau mau kasih aku hadiah, biar Eria saja yang bayar. Niat darimu, dia yang bayar. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Benar nggak? Benarkah? Aku juga harus kasih Kak Eria kesempatan untuk tunjukkan diri. Kak Nevan, kau sangat baik pada kami. Mobil ini, Force ini, aku jadikan hadiah pertemuan untukmu. Ayla, kau baik sekali. Aku sangat suka Porsche ini. Aku terima. Harga Porsche itu 4 miliar. Apa maksudmu, ha? Ayla memberiku hadiah, kenapa kau teriak-teriak? Cuma 4 miliar. Maksudmu, Ayla nggak sanggup beli? Kemari. Cepat buat kontraknya. Anda tunggu sebentar. Tuan, kontraknya sudah selesai. Silakan Anda tanda tangan. Totalnya 34 miliar. Bukankah cuma 34 miliar, ha? Aku kasih tahu. Hanya orang rendahan seperti kalian yang nggak pernah lihat banyak uang yang akan mudah terkejut. Cepat buka notanya. Ayla adalah dokter dari Inko. Dia punya banyak rencana lain malam ini. Waktunya sangat berharga. Kau nggak bisa membuang waktunya. Tuan, notanya sudah dibuat. Silakan pindah QRIS. Eria, kau sudah mati? Cepat kemari dan bayar. Nggak ada inisiatif sama sekali. Bayar? Bayar apa?